Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Sri Ratu Afiati, mahasiswa PPG Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas 4 SDN Jaya Laksana 02, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran kedua, dengan fokus materi PPKN dan SBDP. Oleh karena itu, mohon kiranya kepada dosen penguji dan guru pamong untuk memberi masukan demi perbaikan pembelajaran di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua hari ini? Baik, siapa ya yang sudah hadir hari ini? Semua alhamdulillah. Nah, sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Duduk siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua senang tidak belajar tatap muka seperti ini? Senang ya, bisa bertemu lagi, bertemu langsung di kelas. Tapi meskipun kita sudah belajar dengan tatap muka, kita tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan. Kita harus tetap mentaati protokol kesehatan agar kita tetap terlindung dari penyakit-penyakit dan virus-virus. Sudah siap belajar? Sudah. Semangat tidak belajar hari ini? Kalau semangat, Ibu cek suaranya. Ibu cek semangatnya dengan tepuk semangat. Nah, sekarang kita ice breaking dulu ya, agar badannya sehat, badannya semangat juga untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Silakan berbaris di samping-samping mejanya ya. Sudah semangat semuanya? Sudah gerak badannya ya? Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalian cinta nggak terhadap Indonesia? Cinta. Kalau cinta, mari kita nyanyikan lagu wajib nasional
dari Sabang sampai Merauke untuk menambah kecintaan kita terhadap NKRI. Siap? Siap. Oke. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, berjanji padamu menjunjung tanah airku, airku Indonesia. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Nah, oke anak-anak, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tadi di rumahnya bersih-bersih lingkungan rumah? Saya. Oh, hebat sekali. Coba Anjani tadi bersih-bersih apa ya di rumah? Siram pohon. Siram pohon, bagus sekali. Coba Menyapu. menyapu apa? Menyapu rumah. Rumah, dalam rumah ya. Siapa yang tadi pagi menyapu halaman rumah? Ah, hebat sekali Dinda. Tepuk tangan dong buat semuanya. Nah, itu ya. Jadi setiap pagi kita harus bersih-bersih dulu lingkungan rumah, sekeliling rumah dulu. Agar apa? Agar rumah kita bersih, terawat ya. Dan lingkungan rumah kita juga tidak banyak sampah. Pada hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, dan pembelajaran kedua dengan fokus materinya yaitu PPKN dan SBDPN. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, Ibu harap setelah belajar hari ini kalian dapat mengkategorikan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan dengan benar. Yang kedua, Ibu harap kalian dapat menyajikan atau mempresentasikan hasil identifikasi kewajiban dan hak terhadap menjaga lingkungan dengan benar. Yang ketiga, nanti Ibu harap kalian akan dapat mengemukakan teknik membuat kolase dengan rinci. Dan yang keempat, Ibu harap kita bersama-sama dapat membuat kolase dari dedaunan dengan kreatif. Oke, siap untuk belajar hari ini? Siap! Anak-anak, sekarang mari kita simak cerita yang Ibu tayangkan di depan. Judulnya, Pergi ke Pasar. Pulang sekolah, Udin, Dayu, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli satu ijuk titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual satu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau yang menusuk dari sampah yang berantakan di pasar. Dayu dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli satu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan lagi dengan baunya, bisik Udin. Iya Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa ya baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Dayu. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar. Keluh Udin. Apa ya yang harus kita lakukan teman-teman? Salah satunya, kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan. Hari itu, Dayu, Beni, dan Udin mendapat pengalaman yang sangat berharga. Nah, anak-anak, dari cerita yang tadi Ibu tayangkan, coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa yang terjadi di lingkungan pasar ya? Ya, pasarnya sangat bau. Kira-kira mengapa pasarnya sangat bau ya? Banyak sampah. Ya, pasarnya banyak sampah. Sampahnya tidak dibuang pada tempatnya. Ketika
akibatnya bagi orang-orang di lingkungan pasar? Sakit. Ya, orang-orangnya bisa sakit, bisa terganggu ya. Karena bau sampah itu kan membuat tidak nyaman ya. Ya. Coba kalian kalau ada di pasar yang bau seperti itu nyaman nggak? Enggak. Ih, kesana kesini bau. Nah, apakah Lani, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Iya. Ya, sudah terambil ya. Kita punya hak ya. Iya. Kita punya hak terhadap lingkungan. Salah satunya adalah mendapatkan lingkungan yang bersih, udara yang segar. Tapi kalau tadi Lani, Beni, dan Udin pergi ke pasar dan pasar yang sangat bau, mereka mendapatkan haknya tidak? Tidak. Makanya boleh tidak ya kita membuang sampah sembarangan? Tidak boleh, karena kalau kita membuang sampah sembarangan, artinya kita sudah mengambil hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Nah, Ibu mau tanya lagi, kewajiban kita terhadap lingkungan, contohnya apa? Membuang sampah pada tempatnya, itu kewajiban atau enggak? Kewajiban. Hal yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan, itu namanya kewajiban kita terhadap lingkungan. Menjaga lingkungan tetap bersih, membuang sampah pada tempatnya, ya itu kewajiban kita. Sedangkan hak kita mendapat udara yang segar, lingkungan yang bersih. Maka kalau kita tidak menjalankan kewajiban kita, ada orang lain yang terambil hak. Sampai sini paham? Paham. Nah, sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik atau biasa kita sebut LKPD. Nanti Ibu harap kalian dapat mengkategorikan mana yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban dalam menjaga lingkungan. Sudah siap alat tulisnya? Siapkan pensil, gunting, lem yang kemarin sudah Ibu berikan ya. Kalian dapat mengkategorikan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Di sini ada beberapa gambar, yang gambarnya ada tulisannya ya. Kalian gunting semua gambar-gambar tersebut, kemudian tempelkan ke tabel yang di belakangnya, di halaman berikutnya. Yang ini kewajiban terhadap lingkungan, misalnya ya, membuang sampah pada tempatnya itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Kalau misalkan kewajiban berarti tempel di tabel kewajiban.
silakan bacakan mana yang termasuk hak, mana yang termasuk kewajiban. Kewajiban terhadap lingkungan, tidak berburu hewan-hewan di hutan, tidak menebang hutan secara ilegal, memanfaatkan sumber daya alam dengan menanam pohon hijauan, membersihkan lingkungan dari sampah, membuang sampah pada tempatnya. Ya, sekarang Kak, yang termasuk hak terhadap lingkungan. Coba. Hak terhadap lingkungan, mendapati lingkungan yang tidak tercemar, menikmati alam sebagai tempat wisata, mendapat udara yang segar, mendapat lingkungan yang bersih. Oke, betul semua nggak? Silakan, boleh duduk lagi. Satu lagi tadi ya, Nadia. Ayo maju kerja. Bacakan hasil isian di LKPD-nya hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Copot. Ayo, kewajiban. Yang lain dengarkan ya. Menanam pohon, Apa ini kewajiban? Baca. kewajiban terhadap lingkungan, menanam pohon penghijauan, tidak menebang hutan secara ilegal, membersihkan lingkungan dari sampah, tidak berburu hewan-hewan di hutan, membuang sampah pada tempatnya. Oke, sekarang coba Ibu lihat yang haknya. Hak terhadap lingkungan, mendapat udara yang segar, mendapati lingkungan yang tidak tercemar, mendapatkan lingkungan yang bersih, menikmati alam sebagai tempat wisata, memanfaatkan sumber daya alam dengan hemat. Oke, sudah semua ya? Tapi kayaknya ada yang kurang tepat. Coba baca yang tadi, memanfaatkan sumber daya alam dengan hemat. Itu hak apa kewajiban ya? Kewajiban. Iya, itu tuh kewajiban untuk memanfaatkan sumber daya alam yang hemat, memakai sumber alam itu dengan bijak, itu adalah kewajiban terhadap lingkungan. Jadi ya. Oke, beri tepuk tangan dong buat sobat. Tadi kita sudah bisa mengkategorikan antara hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Halo. Hai. Nah, dengarkan ibu dulu ya. Jadi, hak dan kewajiban harus berjalan beriringan. Kita punya kewajiban terhadap lingkungan. Kalau sudah kita lakukan kewajiban itu dengan baik, maka kita akan mendapatkan hak kita terhadap lingkungan. Punya hak ya, salah satunya misalnya mendapatkan lingkungan yang bersih, udara yang segar. Tapi tentunya lingkungan yang bersih dan udara yang segar itu akan kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban kita, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, kemudian apa lagi tadi kewajibannya terhadap lingkungan? Apa lagi? Tidak menebang pohon sembarangan. Tidak menebang Ya, tidak berburu hewan liar. hutan, tidak menebang hutan secara ilegal. Ya, banyak sekali kewajiban kita terhadap lingkungan. Maka, apabila kita bersama-sama melaksanakan kewajiban dengan baik, hak terhadap lingkungan pun akan kita peroleh. Nah, sekarang anak-anak, ada satu cara lagi dalam menjaga lingkungan selain yang tadi sudah disebutkan, yaitu dengan memanfaatkan barang-barang bekas atau bahan dari alam yang bisa kita pakai untuk membuat kreasi kolase yang menarik. Ya. Nah, apa itu kolase? Coba lihat bersama-sama ke layar. Kolase adalah menggambar dengan teknik tempel. Nah, bahan baku yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi dua dalam membuat kolase. Yang pertama bahan sintetis atau bahan dari alam. Ya, bahan dari alam. Contohnya, kita bisa membuat kolase dari bahan daun, ranting, bunga-bunga, kerang, kulit, batu-batuan, biji-bijian yang pokoknya bersumber dari alam. Nah, bahan bekas sintetis kita juga bisa membuat kolasenya, yaitu bahan-bahannya diantaranya serat sintetis, kertas bekas, plastik, tutup botol, bungkus permen, kain perca, dan lain-lain. Jadi barang-barang ini bisa kita manfaatkan untuk membuat kolase yang menarik, yang bagus, dan itu juga menjadi salah satu cara kita menjaga lingkungan. Nah, sekarang siap enggak ya membuat kolase? Iya. Siap membuat kolase? Iya. Oke, tapi sebelumnya ibu mau cek dulu.
daun. Boleh daun kering atau bunga-bunga yang mungkin sudah layu, sudah jatuh ya dipakai. Oh, ini boleh dipakai ya? Ya. Sudah bawa semua ya bahannya. Nah, kita lihat di layar contoh-contoh kolase dari bahan dedaunan. Nah, ini contohnya gambar apa nih? Kambing. Kambing ya, gambar kambing. Yang sebelah sana? Ada. Agak bagus tidak ya? Next. Ada lagi nih gambar apa nih dari daun nih? Bagus ya, ini dari dedaunan, tapi bisa jadi kreasi yang bagus seperti burung merah. Yang ini gambar apa nih? Buah. Dari daun kering. Nah, itu ya bisa ditambah mata, bisa ditambah mulut gitu ya. Next. Ini gambar apa? Burung hantu. Ini juga sama dibuat dari dedaunan, daun yang kuning atau daun yang sudah kering. Nah, ada pun cara-cara untuk membuat kolase. Caranya gimana? Yang pertama kita siapkan, karena tema hari ini membuat kolase dari dedaunan. Jadi yang harus kita siapkan apa? Daun-daunan, gunting, lem, kertas, sapi es. Ada semua sudah? Nah, cara membuatnya seperti apa? Yang pertama, kita fokuskan pikiran kita dulu. Kita mau membuat apa ya? Tadi kan udah ibu contohkan ya. Ada hewan-hewan, ada bunga-bungaan ya. Kita fokuskan ide kita dulu mau membuat apa. Selanjutnya kita gunting dedaunan yang sudah kita siapkan dengan bentuk yang kita maksud. Misalnya mau membuat kupu-kupu, berarti daunnya dibentuk ya seperti kupu-kupu sayapnya misalnya gitu ya. Setelah itu kalau sudah digunting rapi, lalu kita tempelnya yang rapi, yang bagus, karena ibu akan menilai yang pertama kerapihan menempel, yang kedua bentuk yang kalian buat jelas atau tidak ya, keserasian. Nah, ditambah satu lagi untuk membuat kolase yang lebih bagus, lebih cantik ya, boleh kita tambahkan misalnya bunga atau rumputan, misalnya menggambar kupu-kupu, oh di bawahnya ada rumput tapi dari bahan daun juga. Mengerti? Membuat kolase dari dedaunannya harus selesai hari ini juga ya. Oke, silakan membuat kolase dari dedaunan 15 menit dari sekarang. Sudah selesai belum membuat kolasenya? Nah, sekarang sambil mengumpulkan LKPD-nya, Ibu minta satu persatu maju ke depan untuk menunjukkan hasil kreasinya dalam membuat kolase, lalu dikumpulkan ke meja Ibu. Mengerti ya? Halo, nama saya Nadia. Saya membuat kolase gambar kupu-kupu. Bagus sekali, karena dia. Silakan simpan. Ya, oke. Halo, nama saya Nunu. Saya membuat kolase kupu-kupu. Wah, bagus banget, Nunu. Hebat, sudah berani maju ke depan. Oke, tepuk tangan dong buat Nunu. Halo, nama saya Desri. Saya membuat kolase Gambar? gambar ulat. Ulat ya? Ulat, oke. Gitu
depan mengemukakan pendapat dan menunjukkan hasil karya kalian ya. Bagus sekali. Halo. Hai. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Tadi di awal kita belajar mengkategorikan antara hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Kemudian kalian mempresentasikan ke depan mengenai hasil identifikasi atau hasil mengkategorikan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Kemudian tadi sudah membuat kolase ya? Sudah tahu cara membuat kolase? Ya, dan kita sudah membuat kolase bersama-sama. Dari pelajaran yang kita lakukan hari ini, mana kegiatan yang paling kalian suka? Kolase sama semuanya? Sama? Oke. Berarti membuat kolase jadi favorit ya? Nah, dari pelajaran hari ini ada tidak yang belum dipahami? Ada tidak? Ada tidak yang belum kalian pahami? Berarti paham semua? Nah, mulai hari ini, mulai detik ini pulang ke rumah kita berkewajiban menjaga lingkungan dengan baik. Tidak membuang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Kemudian rajin-rajin kita menyiram tanaman ya, agar tanamannya tidak kering. Kita juga menanam pohon, menanam bunga-bunga di lingkungan sekitar kita agar lingkungan kita menjadi hijau dan rimbun. Selain itu, hak kita juga punya hak ya terhadap lingkungan. Hak memperoleh udara yang bersih, yang segar, lingkungan yang bersih, terawat, tidak tercemar. Maka untuk mendapatkan hak itu kita harus melaksanakan kewajiban dengan baik. Sudah paham semua ya? Untuk mengetes paham atau belum kalian, Ibu akan bagikan soal. Nanti silakan kalian jawab soal tersebut sebaik-baiknya ya. Jangan lupa diberi nama, kelas, dan tanggal hari. Iya, tanggal hari ini 18 Oktober 2020. Sudah selesai belum mengerjakan soal evaluasinya? Kalau sudah, dari bangku paling belakang diberikan kepada teman yang di depan. Estafet sampai paling depan. Sudah dikumpulkan semua soal evaluasinya? Nah, dengan kalian mengumpulkan soal evaluasi, selesai pula pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian besok datang ke sekolah dengan perasaan yang lebih semangat, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan.